Yo yo yo, sore sore sore. Apa namanya? Kali ini ya untuk video kali ini gue mau ngebahas NFT nanti malam. Prediksi ya istilahnya, forecastnya atau harapannya sih lebih tepatnya. Harapan gue adalah si gold gitu ya untuk NFT nanti malam berdasarkan hasil dari apa namanya Forex Factory gitu ya, dari hasil Forex Factory prediksinya untuk forecastnya itu dia nilainya lebih kecil dari sebelumnya atau dari NFT sebelumnya. Artinya ada possibility, ada kemungkinan uh, market itu apa sih namanya, diprediksi akan mengalami penurunan untuk powernya USD. Tapi balik lagi, kalau kita bicara aktualnya yang nanti malam akan dikeluarkan hasilnya, kalau misalnya hasilnya itu lebih kecil dari 171, di mana artinya itu lebih jelek dari forecast-nya, otomatis gold itu dari perspektif H1 dia akan breakout ranging yang ini. Karena sudah seminggu ini gold itu ranging. Jadi kalau misalnya gold gitu ya, NFT hasilnya negatif, kemungkinan dia akan tembus, tembus dari sini, kemudian dia ada tarikan sedikit. Berharap satu candle full di M15 bullish, kemudian ada tarikan sedikit ke bawah, dan disitulah kita expect dia akan terbang sampai ke sini. Ya, dia akan sampai ke 1870 sebagai target maksimal untuk gold naik ya. Tapi di sini eh, di level ini, ini apa namanya, zona bertumpuk ya bisa dibilang, dan ini sudah di retest sekali sama market ya, sama candle yang ini nih, artinya zone ini sudah kemakan sama market. Bisa jadi gitu ya, pergerakannya itu akan di area ini gitu untuk kenaikannya, target kenaikannya ya, untuk target kenaikannya itu di sekitaran sini. Jadi kalau misalnya dikasih harga, level harga ya, disinilah uh, gold bakalan berhenti sejenak gitu ya, untuk dia retrace dan nerusin kenaikannya gitu. Jadi kalau ini ditarik ya begini jadinya. Ini target maksimalnya untuk gold jika naik ya, jika naik. Masalahnya selama 1 minggu terakhir dan hasil The Fed yang berjalan selama bulan kemarin itu, USD tuh nggak mau nyerah sama sekali gitu ya, nggak mau nyerah sama sekali. Jadi kemungkinan pun ada penurunan, ada gitu. Kalau misalnya ternyata hasilnya bagus gitu ya, di mana target gold bakalan turun, kita cek time frame yang lebih gede. Kita cek di daily ada apa. Di daily ini support ya, 1809 support, dan ini belum ditembus atau belum disentuh sama market. Walaupun sudah ada percobaan dari candle daily, zone ini ya, ranging dari time frame besar, demand zone ini, demandnya sudah diambil, tapi belum diambil seluruhnya, masih ada order yang masih nungguin di bawah. Dari orderan 1813 sampai dengan 1809. Perlu diperhatiin lagi catatannya, 1809 ini clear out dari, dia itu juga belum clear out, maksud gue dia itu belum clear out dari ini gitu, di level, berarti harganya itu di sini nih, 1804 ya. Dan kalau dilihat dari bentuk bentuk dari candle daily-nya gitu ya, bentuk dari candle daily-nya ini ditutup doji gitu, untuk daily kemarin ditutupnya doji. Dan kalau dilihat ya, candle doji ini ya, candle doji ini dia itu udah clear out support ini, dia udah clear out support yang ini gitu, dan sekarang candle daily-nya yang sekarang lagi kebentuk, dia nggak bisa nutup low yang ini. Artinya apa? Kesimpulan gua malam ini
ya. Artinya apa? Kesimpulan gua malam ini untuk gold, ada potensi dia bakalan naik, ya. Potensinya besar kemungkinan dia akan naik, tapi dengan kenaikan yang terbatas seperti gua bilang. Dia hanya akan naik sampai 18.50 untuk malam ini. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sekarang, kita dapat 300 pips dari harga sekarang. Ya, dengan asumsinya SL kalian itu harus di bawah 18 12 981 atau 18 11. Itu untuk SL level ketika buka posisi buy, ya. Nah, kalau misalnya kita bicara apa namanya dari time frame gede, kan kita udah tahu nih levelnya. Dia akan berhenti di sini atau langsung di breakout ke bawah, langsung ditembus gitu. Ya. 18 12 801 atau kita bisa bulatin mendekati angka 18 13. Jadi support untuk hari ini adalah 18 13. Kita bisa nyari peluang nggak Om untuk trade malam ini di NFT? Bisa, dengan ya dengan catatan dengan catatan level ini 18 13 ya, 18 13 ini menjadi support kalian atau level SL kalian, toleransi SL kalian gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya sekarang kalian masuk hari trade-nya dibuka sekarang dengan harga 18.21, SL-nya itu harus ditaruh di sini. Berarti ada sekitar berapa nih? 800 pip, 80 pips SL kalian untuk buka posisi buy di harga sekarang. Saran gua, tunggu nanti ketika jam 7 malam pergerakan candlenya itu lebih memvalidasi kemana gitu ya, dan lihat candle pembentukannya lebih banyak bullishnya atau lebih banyak bearish candlenya ditutupnya menjelang NFP 19.30. Jadi selama 30 menit ke depan dari jam 7 diperhatiin candle pembentukan di M15, artinya 4 candle ke belakang ya, itu harus diperhatiin. Atau kalau mau lebih spesifik dari jam 6 sore WIB, kalian cek candlenya lebih banyak bearish atau bullish candlenya yang tertutup gitu ya, historic candlenya. Nah, kalau dilihat dari struktur time frame lebih kecil di M15 gitu ya, kalau dilihat dari struktur time frame yang lebih kecil di M15, ada yang perlu diperhatiin ya. Ini swing ya, ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini sekarang lagi pembentukan dan di sini dia berhenti marketnya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita turun ke time frame yang lebih kecil, ada struktur minor di sini, tren yang udah kepatah gitu ya. Tren yang udah patah di sini. Jadi berat banget, menurut gue sih berat banget ya. Berat banget di sini gitu. Sorry. Nah, coba di candlenya di sini berarti ini sudah break of structure dari struktur minornya bullish, dan sekarang dia turun, dia naik, ada pembentukan candle, ada kemungkinan dia akan reverse sementara ini ya, dari sini ke sini dulu di area sini. Ini zone ini udah basi ya sebenarnya, dimension ini. Kalau diperhatikan nih, dimension ini udah basi karena candlenya udah di tap sama candle ini, candle bearish yang ini, yang merah ini udah diambil. Jadi zone ini nggak fresh. Zone itu nggak fresh untuk ambil posisi buy. Ya, zone itu nggak fresh untuk ambil posisi buy. Dengan struktur bentukan candle market kayak gini, arahnya dia turun ke bawah dan sekarang dia bikin swing low gitu ya, lower high bisa bahasanya ya, lower high di sini dia udah bikin lower high. Berarti kemungkinan gitu ya, secara struktur ada susulan apa namanya, ada susulan dari si swing, yang ada swing lanjutan dari sini sampai ke sini untuk bikin lower low berikutnya. Nah, disinilah potensi untuk paling bagus harga ngambil buy-nya gitu, 18.09. Tapi juga kalau dari entry-nya di bawah 8.10 untuk masuk buy, nggak bisa ditargetin langsung ke 18.50 karena nanti ini dan ini jadi ini dan ini bakalan jadi resisten di market untuk menahan harga biar nggak langsung naik tiba-tiba. Jadi hati-hati. Kesimpulannya adalah gua akan nyari buy untuk gold malam ini dengan harapan dia itu reject di beberapa level penting.
Satu level penting menurut gua ada di area ini ya, di 18.15 sampai 18.13 gua nunggu validasi ada pembentukan candle yang ngeflip ya. Di sini candlenya udah ada body candlenya itu udah ada ekor-ekornya ya, udah ada ekor-ekornya. Misalnya begini, udah ada ekor-ekornya. Habis itu dia ngeflip nih di sini. Dia ngeflip di sini dengan candle bentukannya begini lah kurang lebih gambarannya. Dia ngeflip di sini bentukan candlenya. Dan di sinilah gue baru follow up buy dengan SL cukup di bawah sini. Gue akan nyari buy untuk malam ini. Asumsinya gue acuannya berdasarkan forecast dari NFP nanti malam, penurunan dari nilai NFP bulan lalu ya. Jadi gue akan mencoba nyari posisi buy limit atau buy, ngambil buy gitu ketika setelah NFT keluar. Kalau misalnya dia memang kuat turun sampai sini menjelang NFT, ya disinilah gue akan menunggu posisi buy untuk NFT. Kalau nge-sell, ada dua potensi entry sell gitu ya, dengan harapan dia itu nggak bisa breakout level ini ya. Tapi di sini yang paling clear nih, di sini yang paling clear untuk ngambil sell. Jadi kalau misalnya mau ngambil sell, potensinya rejection ada itu di harga ini 18.31 ya, 18.31 untuk ambil posisi sell. Asumsinya dia akan reject gitu, sell gitu, reject di zone itu, reject di zone hijau ini di 18.31 sampai dengan 33. Dia reject ke bawah valid dengan bentuk candle kurang lebih seperti ini dengan warna sebaliknya di area sini. Kita bisa ngambil ikut sell gitu. Karena keterbatasan jumlah power untuk kenaikan karena dipentokin sama beberapa resisten yang cukup kuat gitu untuk nahan harga. Sampai akhirnya kalau misalnya dia tembus, ya disinilah harga paling nyaman untuk entry sell ya, 18 40 sampai dengan 45. Disinilah zona sell-nya. Kalau gua buy ya gua akan menunggu di sini. Jadi gua clear out ya, gua clear out gambarnya. Jadi zona potensial untuk buy ya, untuk nge-buy itu di sini. Kita ganti warnanya jadi agak hijau. Nah, yang di sini kita ganti warnanya orange. Dan ini setlist yang ini ya, ini kita nggak pakai, yang ini juga gua hapus. Ini gua hapus, ini gua hapus, ini gua hapus ya. Dan kalau diperhatiin, ini mid zone-nya dari gold untuk daily perspektif ya. Jadi ya selama dia belum breakout yang di mid zone 1823 gitu ya, jangan ambil buy dulu deh. Kalau dia bisa naik, ya gue plannya buy. Jadi plannya itu dia biarkan turun sampai sini, kita ngambil buy untuk ngambil ke sini. Ya, kalau misalnya dia mental di situ. Kalau misalnya dia naik, biarin dia naik sampai sini, kita ikut sell setelahnya untuk ngambil ke sini. Ya, jadi kalau dari gua lebih memilih untuk ngambil posisi gold itu buy ketika NFT keluar hasilnya ya. Jadi hati-hati untuk trade NFT nanti malam karena news NFT malam ini cukup berbeda dan sangat ditunggu karena marketnya ini udah cukup ngebikin frustasi trader nih ya. Di PHP lah istilahnya, dari naik udah cukup kuat, disikat lagi turun ke bawah, dia naik, dia makan lagi lower low-nya, dia naik nggak kuat nutup resistennya, dia turun ke bawah bikin lower low. Jadi sideways ini bikin stress trader yang ambil posisi trading di gold ini. Jadi hati-hati untuk nanti malam NFT 1930 WIB. Gua pengennya nyari buy ketika newsnya sudah keluar. Sell zone dan buy zone sudah gua kasih tahu. Manage resiko kalian, jangan sampai acak-aduk kayak bulan kemarin ya, karena hasil dari newsnya sangat mengagetkan gitu ya. Gua rasa itu aja untuk NFT. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya
Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang baru nemu channel ini. Thank you.